Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faizar. Bersama teman saya Alvin Nur Laksono, kami berdua peserta Latsar CPNS 2023 Angkatan 32 Gelombang 5 Kelompok 1. Video ini akan membahas mengenai tokoh teladan dan core value ASN berakhlak pilihan kelompok kami. Dengan hormat kami persembahkan Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia yang terbilang sangat singkat, namun beliau mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Ada beberapa kebijakan politik di masa pemerintahan B.J. Habibie, seperti pers yang bebas bersuara dan tidak dikekang, pemilu yang dilaksanakan dengan bebas dan demokratis. Selain itu juga beliau mampu mengatasi krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat B.J. Habibie dapat menerapkan nilai berorientasi pelayanan, di mana kebijakan-kebijakan yang beliau buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B.J. Habibie adalah seorang intelektual sekaligus inspirator yang mampu memberi inspirasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Beliau dikenal dengan karakter yang pekerja keras, disiplin, berkomitmen tinggi, serta bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Bukti pertanggungjawaban beliau kepada dan bangsa tanggal Indonesia lahir B.J. Habibie atau yang mempunyai nama lengkap Fakhrudin Yusuf Habibie. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. Ayah dari B.J. Habibie adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo berdarah Bugis, dan ibunya beretnis Jawa yang merupakan anak dari spesialis mata di Yogyakarta yang bernama Puspawardojo. Dari biografi B.J. Habibie dapat diketahui bahwa beliau tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil, selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya. Bahkan Habibie sendiri mengatakan bahwa ia selalu merasa tenang apabila sang ayah membacakan Al-Quran di hadapannya. Dalam satu hari, ayahnya bisa membacakan 1-2 juz. Dari kebiasaan tersebut, tak heran apabila Habibie dapat membaca Al-Quran dengan fasih pada usia 3 tahun. Habibie kecil sangat gemar membaca dan olahraga menunggang kuda. Karena kebiasaannya itu, ia dikenal sangat cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Beliau harus kehilangan seorang ayah di saat usianya 14 tahun karena ayahnya terkena serangan jantung saat sholat Isya bersamanya pada tanggal 3 September 1950. Setelah sang ayah meninggal, kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraan lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya. Di Bandung, Habibie melanjutkan sekolah di Government Middle Bar School. Di sekolah ini, ia mulai terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa. Beliau luncurkan dalam mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 1999 yang menghapus pemberlakuan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi beberapa etnis minoritas di Indonesia. Dari tindakan tersebut, saya berpendapat dengan beliau yang menerapkan nilai harmonis untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan saling menghargai. Selanjutnya adalah nilai loyal. Di awal tahun 1974, saat itu beliau masih menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di Jerman. B.J. Habibie resmi pulang dari Jerman untuk membangun Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Beliau rela meninggalkan kesuksesannya di Jerman kala itu demi loyalitas membangun bangsa negara sendiri dengan segala kompetensi yang beliau miliki serta kesetiaannya kepada NKRI. Beliau bangun Indonesia lewat industri dirgantara, dan hal tersebut menjadi titik terang bagi sejarah penerbangan di Indonesia. Nilai adaptif. B.J. Habibie merupakan seorang yang berpikiran jauh ke depan dan harus terus mengasah kemampuan dan ilmu pengetahuannya sampai ke luar negeri. Tujuannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta berkontribusi untuk negeri terutama di bidang aeronautika yang akhirnya berhasil membuat inovasi baru yang diakui dunia. Dari tindakan tersebut, saya berpendapat B.J. Habibie menerapkan nilai adaptif untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi aeronautika. Kolaboratif. B.J. Habibie berperan dalam perkembangan pesawatnya khususnya CN235. Untuk dapat lebih mudah dalam berkembangnya, beliau membuka peluang kerjasama antara perusahaan pesawat terbang Spanyol CAS. Kerjasamanya dengan CASA pesawat CN235 resmi mengudara pada 19 November 1983. Sampai saat ini, sebanyak 20 negara sudah memesan pesawat tersebut.
Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa B.J. Habibie merupakan sosok yang mampu menerapkan prinsip kolaboratif, khususnya bekerjasama dengan negara lain demi memajukan industri dalam negeri. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang tokoh B.J. Habibie. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf, karena di dunia tidak ada manusia yang sempurna. Sekian, terima kasih.